Seketika itu saya berpikir, bahan apa yang akan digunakan Palar, wakil RI di PBB, untuk menjawab pertanyaan pihak Belanda itu. Maka muncullah keputusan dalam pikiran saya, kita harus melakukan serangan pada siang hari supaya bisa menunjukkan pada dunia kebohongan si Belanda itu. Pak Harto, tentang serangan umum 1 Maret 1949 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Membuka mata dunia. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan berpangku tangan. Putra-putri Ibu Pertiwi yang terpanggil jiwa patriotiknya tampil berjuang merebut kemerdekaan itu. Mereka berjuang baik di medan politik, diplomasi, maupun medan pertempuran fisik. Perjuangan yang menghabiskan waktu berpuluh atau bahkan beratus tahun lamanya. Generasi demi generasi tak kenal henti bertaruh jiwa, berkorban raga. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Demikian ucap Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta pada pagi Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pernyataan singkat yang menandai era baru kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi yang telah membulatkan tekad putra-putri Ibu Pertiwi untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri untuk membangun peradabannya sendiri. Belanda yang merasa menguasai sejumlah wilayah Indonesia beratus tahun sebelum Perang Dunia Kedua 1942-1945 tak rela bila kemerdekaan Indonesia menjadi nyata dengan membonceng pasukan sekutu AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies yang memenangi Perang Dunia Kedua dan berdalih hendak melucuti tentara Jepang. Mereka kembali ke bumi Nusantara. Sekali merdeka, tetap merdeka, menjadi pekik patriotik yang terdengar di mana-mana, saling bersahutan dengan pekik merdeka atau mati. Coretan Indonesia never again, the lifeblood of any nation, digoreskan pejuang di dinding-dinding kota Jakarta. Lalu pertempuran demi pertempuran terjadi di mana-mana. Pertempuran fisik yang tak seimbang. Belanda menggunakan senjata modern dan lengkap, sementara bangsa Indonesia menggunakan senjata apa adanya. Sebagian besar dari hasil rampasan dari tentara Jepang dan tak sedikit yang bersenjatakan bambu yang diruncingkan saja. Namun bangsa Indonesia memiliki kelebihan lain. Pejuang Indonesia berbekal semangat dan moral yang tinggi. Sebagian besar pejuang yang Muslim memenuhi seruan jihad pada tokoh ulama panutan mereka. Berbekal doa dan tekad syahid, mereka dengan gagah berani tampil di medan-medan laga. Pertempuran 5 hari di Semarang, 15-20 Oktober 1945, Palagan Ambarawa, 21 November 1945, Pertempuran Surabaya, 10 November 1945, Pertempuran Medan Area, 10 Desember 1945, Peristiwa Bandung Lautan Api, 24 Maret 1946, dan Pertempuran Margarana, Bali, November 1946, hanya beberapa saja yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Di medan politik dan diplomasi pun tak kalah seru. Putra-putri terbaik bangsa berkeliling menggalang pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Sedangkan para seniman seperti Khairil Anwar, Idrus, W.R. Supratman, Ismail Marzuki, Afandi,
memacu semangat bangsa dengan karya-karya mereka yang dipenuhi gelora patriotisme. Jakarta secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Namun kedatangan pasukan sekutu bersama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang membonceng di dalamnya memaksa pemerintahan Republik Indonesia mencari tempat yang aman guna menjalankan kekuasaannya. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah menyatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Dan menghadapi situasi yang memburuk di Jakarta, Sri Sultan pun membuka pintu bagi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Sejak 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersama para pemimpin negara lainnya pindah ke Yogyakarta. Tentu saja, Belanda tak tinggal diam. Meski sejumlah perundingan demi perundingan diplomasi dilakukan seperti perundingan di atas kapal Renville serta usaha memecah belah bangsa Indonesia dilakukan dengan mendirikan negara-negara boneka berbasis kedaerahan, mereka melihat bahwa bangsa Indonesia, terutama dari kelompok perjuangan fisik, terus menguat. Para pejuang ini mulai menjelmakan dirinya mula-mula ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR, kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pada 5 Oktober 1945 selanjutnya menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, pada tanggal 26 Januari 1946 dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada 3 Juni 1947. Mereka terus-menerus melakukan perlawanan yang kian hari kian membahayakan. Sebuah serangan militer pun disiapkan oleh Belanda untuk menduduki ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebuah agresi militer yang kedua kalinya dan mereka sebut sebagai aksi polisionil bersandi Operasi Krai, Operasi Gagak, dilakukan pada 19 Desember 1948. Mereka dengan cepat menguasai sejumlah wilayah kota Yogyakarta. Para pemimpin Republik Indonesia berhasil mereka tangkap, lalu mereka terbangkan keluar Yogyakarta untuk diasingkan. Namun demikian, sidang kabinet yang digelar pada hari itu juga mengambil keputusan untuk mengirim radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Rakyat yang saat itu sedang berada di wilayah Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, serta kepada Mr. A.A. Maramis, Menteri Keuangan, LN Palar, dan Dr. Sudarsono yang tengah berada di India untuk membentuk pemerintahan di pengasingan. Jika Syafruddin gagal membentuk pemerintahan daruratnya, Syafruddin memenuhi perintah dan berhasil membentuk PDRI di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember 1948. Akan halnya di kota Yogyakarta, Belanda menghadapi perlawanan terus-menerus. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia telah membangun kesepakatan dengan pimpinan TNI bahwa apabila Belanda menyerang, maka pemerintah akan menyingkir keluar kota serta memimpin perang gerilya. Oleh karena itu, ketika Belanda menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin negara, para menteri dan anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat tidaklah panik. Angkatan perang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi 2 komando, yaitu Jawa dan Sumatera, siap melaksanakan rencana tersebut. Di Jawa, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution, pada tanggal 22 Desember 1948 mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa. Pada bulan sebelumnya, tepatnya 9 November 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah siasat nomor 1
tahun 1948 yang bersifat rahasia dan ditujukan kepada komandan divisi dan komandan brigade. Perintah siasat ini berisi pokok-pokok perlawanan dan pertahanan jika Belanda melakukan agresinya. Menghadapi agresi militer kedua Belanda, pada pejuang yang tergabung dalam TNI di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak menyerah. Mereka menyingkir keluar kota dan memulai perang gerilya. Dari basis gerilyanya, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus menjalin komunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penguasa Yogyakarta sekaligus Menteri Negara Republik Indonesia yang tidak ditangkap Belanda. Sepucuk surat dikirim Panglima Sudirman kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dibawa oleh pengawalnya Kapten Cokro Pranolo. Untuk selanjutnya diantarkan kepada Letkol Soeharto yang kemudian menyerahkannya kepada Sri Sultan di dalam keraton Yogyakarta. Tak hanya menyerahkan surat, kedua tokoh ini berbincang banyak hal tentang situasi saat itu, utamanya melemahnya semangat dan moral perjuangan tentara dan rakyat Indonesia. Letkol Soeharto yang pada saat itu baru saja ditetapkan sebagai komandan Westkreise III terus melakukan konsolidasi kekuatan perjuangan yang tersebar di penjuru wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya. Usaha ini dilakukan sesuai dengan sistem pertahanan yang dijalankan dengan menerapkan sistem Westkreise atau wilayah pertempuran yang memberi kekuasaan kepada komandannya untuk mengambil inisiatif sesuai keadaan dan kemampuan masing-masing. Tercatat 4 kali pasukan yang dipimpin oleh Letkol Soeharto melakukan penyerangan pada malam hari terhadap pos-pos militer Belanda. Namun demikian, serangan-serangan tersebut dirasa kurang signifikan dalam strategi perjuangan menyeluruh bangsa Indonesia sehingga perlu strategi baru yang lebih berdampak psikologis maupun politis. Seperti dikemukakan oleh salah satu pelakunya, Letnan Kolonel Soeharto dalam autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Setelah mendengar siaran radio tentang perdebatan di PBB yang mengabarkan pernyataan Belanda bahwa tindakan aksi polisionilnya telah berhasil menguasai Yogyakarta, seketika itu saya berpikir, bahan apa yang akan digunakan Palar, wakil RI di PBB, untuk menjawab pernyataan pihak Belanda itu? Maka muncullah keputusan dalam pikiran saya, kita harus melakukan serangan pada siang hari supaya bisa menunjukkan pada dunia kebohongan si Belanda itu. Setelah segala sesuatunya direncanakan, dikoordinasikan dengan sejumlah pihak, dan disiapkan dengan matang, tepat pukul 6 tanggal 1 Maret 1949, digelarlah sebuah serangan umum oleh pasukan TNI dengan dukungan penuh dari rakyat Yogyakarta yang mendapat restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Letkol Soeharto yang dijuluki oleh Panglima Sudirman sebagai bunga pertempuran memimpin langsung ribuan pejuang dan rakyat dengan janur kuning terikat di lengan. Serangan yang bersifat pendadakan itu berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Belanda sangat terdesak, tak mampu berbuat banyak, dan terpaksa meminta bantuan dari pasukan lainnya yang kemudian datang pada siang hari dari Salatiga, Semarang. Pada pukul 13, Letkol Soeharto memerintahkan para pejuang untuk keluar dari kota Yogyakarta, meninggalkan basis pasukan Belanda yang porak-poranda. Inisiatif Letkol Soeharto untuk menggelar serangan yang lebih besar dan lebih signifikan di siang hari yang kelak dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 benar-benar memenuhi harapan. Laksana strategi public relation, serangan tersebut telah menimbulkan efek yang diinginkan, yakni membuka mata dunia. Segera setelah peristiwa tersebut, moral perjuangan rakyat dan tentara Indonesia kembali bangkit.
Dunia internasional pun kembali menaruh perhatian terhadap perjuangan Indonesia. SO 1 Maret 1949 menjadi berita utama di koran-koran internasional, baik di India, Singapura, maupun Malaysia. Berita pertempuran yang disiarkan dari Sumatera sampai juga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang tengah bersidang di New York. Serangan itu akhirnya memaksa Belanda untuk datang ke meja perundingan yang kelak hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Rum-Ruyun pada Mei 1949, disusul dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949 dan berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Mengomentari terjadinya SO 1 Maret 1949, Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang pada masa Perang Kemerdekaan menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menulis dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2, Kenangan Masa Gerilya 1990. Dalam rangka tahap kedua perlawanan kita, maka Letnan Kolonel Soeharto mengambil keputusan untuk menyerang kota Jogja tanggal 1 Maret, sehingga mata internasional melalui KTN dan lain-lain dapat langsung menyaksikan terjadilah serangan umum 1 Maret 6 jam di Jogja. Akhir-akhir ini, muncul wacana yang berusaha saling meniadakan peran dan inisiatif dari tokoh-tokoh sentral dalam keberhasilan SO 1 Maret 1949. Haruslah dikemukakan bahwa sukses SO 1 Maret 1949 merupakan buah kerjasama sinergi harmonis antara para tokoh dan pejuang serta rakyat Indonesia pada masa itu. Setiap tokoh memainkan perannya dengan sangat baik dan membuahkan hasil yang kini menjadi salah satu batu berharga dari fondasi peradaban bangsa Indonesia. Pada waktu saya menjadi Panglima Mandala, banyak prajurit yang gugur. Anak mereka menjadi yatim. Yang tinggal adalah ibu-ibu mereka. Siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak yatim itu? Benar, tugas negara. Tetapi saya, sebagai komandannya, terpanggil untuk menempatkan diri sebagai ganti ayah-ayah mereka. Maka saya mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Trikora namanya. Pak Harto, tentang pembentukan Yayasan Trikora dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Menghormati para pahlawan Trikora dengan beasiswa. Presiden Soekarno menjawab sikap Belanda yang enggan mengembalikan wilayah Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia dengan menyerukan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi penggagalan usaha pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan mobilisasi umum, pertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Seruan itu dikumandangkan dalam sebuah rapat raksasa yang digelar di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Menyusul perdebatan sengit yang berlangsung dalam sidang umum PBB tahun 1961. Dalam sidang tersebut, Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka 2 tahun. Usulan yang kemudian dikenal sebagai ini
mendapat persetujuan dari Indonesia. Sebaliknya, Belanda justru mengusulkan hal lain, yakni bersedia melepaskan Irian Barat dengan membentuk dulu perwalian di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Trikora memuncaki usaha gigih dan tak kenal henti bangsa Indonesia dalam menyatukan seluruh wilayah NKRI pasca konferensi Meja Bundar KMB pada Desember 1949. Menindaklanjuti Trikora, maka pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962. Komando operasi diantaranya bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Untuk memimpin operasi tersebut, Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando sejak tanggal 23 Januari 1962. Dengan wakilnya adalah Kolonel L. Subono dan Kolonel U. Leo Watimena dan Kepala Stafnya Kolonel Infanteri A. Tahir. Sementara itu, markas besar Komando Mandala ditetapkan di Ujung Pandang atau Makassar. Kejadian ini merupakan suatu tantangan. Demikian Pak Harto mengenang pengangkatannya sebagai Panglima Mandala. Tetapi juga kehormatan yang luar biasa bagi prajurit Sapta Marga. Dengan ini, terbuka kesempatan bagi saya untuk menerapkan segala pengetahuan saya, pengalaman dan ilmu yang telah saya dapat di sekolah-sekolah militer dan di SSKAD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Saya tahu kemampuan saya dicoba dan tentunya disorot orang banyak juga. Memang, Operasi Mandala termasuk salah satu operasi militer pertama yang tergolong besar dan memadukan kekuatan Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Bahkan warga sipil yang tergabung dalam kelompok-kelompok sukarelawan. Pak Harto diberi waktu paling lambat tanggal 17 Agustus 1962, bendera merah putih sudah harus berkibar di Irian Barat. Kepemimpinan dan keahlian strategi Pak Harto benar-benar diperlihatkan dalam operasi ini. Ia mengembangkan 3 tahap operasi militer dalam mewujudkan target dimaksud. Tahap pertama, fase infiltrasi, memasukkan sejumlah kompi pasukan ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Mereka harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut. Ini direncanakan berlangsung sampai akhir tahun 1962. Tahap kedua, fase eksploitasi, yakni berupa serangan terbuka terhadap induk militer lawan, serta menduduki pos-pos militer musuh yang sangat penting. Direncanakan fase kedua akan dilakukan pada awal Januari 1963 dan tahap ketiga, fase konsolidasi yang diproyeksikan guna menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Fase infiltrasi berhasil dilakukan dengan persiapan yang matang. Sejumlah pasukan maupun para sukarelawan diterjunkan dari udara maupun didaratkan melalui laut untuk menyusup ke wilayah yang diduduki musuh. Tak sedikit dalam operasi infiltrasi ini, anggota pasukan maupun sukarelawan gugur sebagai kusuma bangsa. Sementara itu, fase eksploitasi juga telah disiapkan Pak Harto dengan nama sandi Operasi Jaya Wijaya.
Namun, perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di markas PBB tanggal 15 Agustus 1962 berhasil mencapai sejumlah kesepakatan yang disebut Persetujuan New York, sehingga sebelum operasi dilaksanakan Pak Harto menerima perintah penghentian tembak-menembak pada 18 Agustus 1962. Penyelesaian Irian Barat memang akhirnya dilakukan mengikuti kesepakatan itu. Dalam hal mana PBB pada 1 Oktober 1962 membentuk penguasa pemerintah sementara PBB atau United Nations Temporary Executive Authority UNTEA. Selain itu, kesepakatan New York juga menugaskan Indonesia untuk menggelar penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969. UNTEA secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Menandai keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia membebaskan Irian Barat, pemerintah membangun Tugu Pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng, Jakarta. Gagasan kreatif datang dari Presiden Soekarno yang kemudian sketsanya dibuat oleh Heng Ngantung dan selanjutnya desainnya dikerjakan oleh pematung ternama asal Yogyakarta, Edi Sunarso. Patung terbuat dari perunggu dengan berat tak kurang dari 8 ton. Tinggi patung dari landasannya mencapai 25 meter. Pekerjaan konstruksinya digarap oleh PN Hutama Karya dengan arsitek F. Silaban. Patung diresmikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1963. Jika Bung Karno menandai peristiwa bersejarah ini dengan monumen, maka Pak Harto bersama-sama sejumlah tokoh Trikora yakni Mayor CKH Ahmad Parwis Nasution, BCHK Mayor Udara Sugiri, Kolonel Laut Marwiji, Kolonel Infanteri Sunggoro, Mayor Infanteri Munadi, Nyonya Yos Sudarso, Brigjen Ahmad Tahir, Komandan Udara Wiryadinata, Kolonel Infanteri Sunggoro, dan Mayor Infanteri Matraji mengambil inisiatif untuk mendirikan yayasan bernama Trikora. Yayasan berdiri pada 2 Mei 1963 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dengan tujuan mengusahakan dan memberi bantuan beasiswa bagi anak yatim dan anak yatim piatu dari para anggota angkatan bersenjata dan lain-lain yang telah gugur mengorbankan jiwa dan raga dalam pelaksanaan tugas pembebasan Irian Barat dalam rangka Tri Komando Rakyat. Selain memperoleh dana bantuan dari sejumlah pihak untuk pemberian beasiswa tahap awal, yayasan terutama mendapatkan bantuan dari Bung Karno sebesar 30 juta. Kini, Yayasan Trikora telah berhasil mewujudkan visi dan misinya, tercatat sejak tahun 1963 hingga 1993 tidak kurang dari 326 anak yang telah selesai menempuh pendidikan dari sejak taman kanak-kanak sampai lulus perguruan tinggi. Bahkan dalam perkembangannya, mereka yang memperoleh beasiswa bukan saja putra-putri kesuma bangsa yang gugur pada operasi Trikora, tapi juga operasi Seroja di Timur Timur serta operasi militer di Aceh. Inilah terobosan Pak Harto dalam menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.